Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang datang Zoom pada malam hari ini rezekinya berkah berlimpah. Penghasilan 5 miliar per bulan. Anaknya solih solihah, Hafiz Hafizo. suami taat dan setia. Yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh. Bisa haji, Bisa umroh setiap tahun. wafat husnul khatimah. Masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa dikasih kesempatan untuk sharing tentang perjalanan umroh. Jadi perjalanan umroh itu adalah seperti judulnya, Wow Journey to Mekah. Jadi setiap umroh itu mempunyai perjalanan. Karena setiap perjalanan umroh itu mesti mempunyai ceritanya, perjalanan spiritual. Alhamdulillah kita pertama kali umroh itu pengennya tahun berapa, Mi? Tahun 2022. Jadi di tahun 2022 kita itu sudah ada pengen umroh, sudah masuk ke grup-grup yang grupnya itu grup umroh, grup haji, itu kita sudah masuk ke grup-grup itu karena kita ada niatan umroh. Pertama kali kita tuh masuk grupnya grupnya SBC Umroh Sukses Berkah yang pertama kali. Waktu itu bareng Ustadz siapa itu Sayyid yang Bujon itu, Sayyid Maliki. Alhamdulillah waktu itu belum kesampaian ya teman-teman umrohnya, karena mungkin waktu itu kita banyak mikirnya. Jadi selain persiapannya juga kita belum buat paspor, terus belum daftar dan lain-lain, kita masih banyak mikirnya waktu itu. Iya, karena masih banyak mikir gimana ya kalau nanti usaha kita tinggal, terus mikir juga dananya, banyak yang kita pikirkan, sehingga ya impian itu ya hilang. Pengen umroh ya udah selesai di situ aja, karena selesai di pikiran. Iya, selesai di pikiran kita. Ini sudah hilang gitu. Karena hanya mikir aja waktu itu, kita nggak ada action bikin paspor, nggak ada apa, dan kita nggak mendoakan juga pengen umroh. Jadinya ya udah selesai di pikiran kita aja. Alhamdulillah sudah punya niat. Mungkin teman-teman saat ini ada yang merasakan perasaan yang sama, baru pengen gitu, niat, tapi belum berani ya. Belum action. Nah, alhamdulillah baru di tahun 2023 itu kita memantaskan diri. Alhamdulillah kita mempunyai circle yang bagus ya waktu itu di GLP. Teman-teman GLP circle teman-teman di GLP itu yang alhamdulillah semuanya sudah umroh semuanya. Beberapa ada yang sudah haji. Alhamdulillah kita tertular semangatnya. Waktu itu kita nanya-nanya di tahun 2023 itu, caranya agar bisa umroh itu seperti apa? Disarankan sama teman-teman bikin paspor dulu ya, Mi. Alhamdulillah waktu itu tanya Mas Yuda, bikin paspor di mana? Alhamdulillah diarahkan waktu itu di Surabaya, dikasih kontak orangnya. Alhamdulillah kita bikin paspor. Ya kita beranikan diri bikin paspor, dan salah satunya saya tuh terinspirasi lihat Mas Yuda sama Mbak Lofi. Jadi ya Allah, saya pengen, kita kan lihat profilnya, lihat di Facebooknya, saya pengen ya Allah umroh kayak Mas Yuda sama Mbak Lofi, apalagi ngajak keluarga kayak gini gitu. Jadi kita semakin semangat gitu. Nah di tahun 2023 itu ya udah kita bikin paspor yuk untuk memantaskan diri, biar Allah itu cepat panggil, undang kita, mampukan kita untuk bisa segera ke Baitullah. Nah, alhamdulillah dengan berbakal semangat umroh itu, dan kita juga sering lihat kajian tentang umroh, manfaat umroh dan lain sebagainya. Satu ketika di pagi ya, kita kadang-kadang nggak sering sih ya, pagi-pagi itu jalan-jalan itu berdua sama istri. Alhamdulillah bahasanya hari itu kita umroh terus. Alhamdulillah sampai di rumah kita lihat saldo, ternyata ada isinya. Waktu itu karena kita sudah mengazamkan, sudah punya paspor nih, kita segera daftar. Waktu itu tanggal 27 nih ya. Di tanggal 27 September. Di tanggal 27 September pulang dari jalan pagi itu saya langsung hubungin dari pihak travelnya,
Mbak, ini saya mau ikutan umroh, mau daftar umroh. Tanpa saya bertanya, itu pelunasannya terakhir bayarnya kapan, pelunasannya kapan gitu. Jadi kita langsung apa? Daftar dan DP 5 juta. Waktu itu DP 5 juta per orang. Dan ternyata eh, terakhir pelunasan itu tanggal 30. Jadi selang 3 hari waktu itu, Masya 3 Allah. hari saya tanggal 27 daftar, bayar DP dan harus lunas di tanggal 30. Waktu itu Masya kita Allah. nggak lihat-lihat dulu, Iya, nggak lihat. modal semangat. Nah, alhamdulillah dari pihak travelnya kita dikasih kesempatan maksimal Hamin 10 lah waktu itu, insya Allah Hamin 10 kita harus bisa melunasi umrohnya. Iya. Nah, alhamdulillah di perjalanan 1 bulan itulah kita menggedor pintu langit dengan riadoh-riadoh kita. Dengan hampir setiap hari kita sholat tahajud, terus zikir, mohon sama Allah agar dimudahkan. Alhamdulillah dalam waktu sebulan itu orderan akikah lancar, banyak. Banyak orderannya. Setiap hari itu ada orderan, sehari itu bisa beberapa tempat gitu terus. Alhamdulillah kita sangat merasakan banget ini pertolongan dari Allah, karena kita sudah meniatkan berazam untuk umroh, pasti Allah akan kasih jalan. Yeah. Alhamdulillah di akhir mau pelunasan kita dapat pelunasan ya dari teman ini piutang waktu itu sudah lama. Alhamdulillah Tiba-tiba itu bayar. tiba-tiba melunasi. Alhamdulillah uangnya plus tambahan dari akikah tadi bisa melunasi untuk kita bisa berangkat umroh. Nah, itu di tahun 2023 ya, cerita tahun 2023. Nah, di tahun 2024 ini lebih keren lagi teman-teman. Jadi di tahun 2024 ini kita umroh ini tuh banyak sekali cerita drama Korea. Jadi di sini ada nangisnya, ada kecewa, ada sedih, ada ketawanya, pokoknya banyak lah, campur aduk gitu ya. Campur aduk perasaannya karena mengingat kita kan habis calekan teman-teman. Kalah. Jadi uangnya terkuras di situ dan kita masih punya sisa amanah di teman ya, lunak sih, cuma kita nggak enak kalau nggak segera melunasinya. Alhamdulillah momentumnya itu mau dekat depan ya, kita kan calekan itu bulan 2 Mei ya. Bulan 2, nah kita mulai bikin paspor itu bulan 3 bikin paspor sama anak-anak dan keluarga itu bulan 3 itu. Nah kita karena sudah tahu polanya kalau mau umroh ya bikin paspor dulu, setelah itu baru daftar. Nah maka kita buatkan paspor dulu. Alhamdulillah keluarga yang kita buatkan paspor itu bahagia gitu. Iya. Jadi sebenarnya saya mikirnya bismillah ya Allah, dengan caramu ya Allah saya memantaskan diri, hari ini saya ngantar keluarga, ngantar anak-anak untuk bikin paspor. Ya Allah, kita semua pengen menjadi tamu di rumahmu ya Allah, maka mudahkan. Doanya seperti itu. Nah, ketika melihat orang tua, melihat anak-anak itu, Masya Allah mereka tuh seneng banget gitu loh, mau umroh, kita tuh mau umroh gitu. Alah kok gak sabar pengen umroh. Jadi energi itu kembali lagi, energi ya Allah, saya pasti bisa umroh, saya pasti bisa umroh dengan caramu ya Allah, dengan izinmu ya Allah gitu. Nah itu kerangka berpikirnya istri saya. Kalau kerangka berpikir saya itu beda ya mungkin. Saya mungkin beliau intuiting, imajinasi, kalau saya orang thinking. Jadi berpikir ini step by stepnya, caranya gimana. Karena saya yang terpikir itu ya yang penting selesai dulu nih sama teman-teman, baru kita memikirkan untuk umroh. Tapi karena saya melihat anak-anak, istri dan orang tua itu kok bahagia, akhirnya ya saya itu ya ternyuh pengen membahagiakan, memuliakan mereka. Akhirnya waktu itu untuk menambah keyakinan saya, jadi saya tuh jujur masih ragu, benar-benar ragu, karena memang pendanaannya belum ada waktu itu, dan saya masih banyak tanggungan lah waktu itu, habis nyalek itu. Nah terus saya itu malamnya ya setelah prosesi paspor dan lain-lain, saya tuh masih ragu. Maka saya untuk memantapkan diri itu saya Garputala itu
memohon petunjuk dari Allah lewat Al-Quran teman-teman. Istiqoroh bil Quran, istiqoroh dengan membuka Al-Quran secara acak. Nanti jawaban Allah itu gimana. Jadi setelah sholat isya itu saya nggak pulang-pulang sampai malam itu, sampai istri beberapa kali nyari manggil. Saya itu sebenarnya di situ yo galau ya ini gimana kan prosesnya, uangnya dari mana ya. Waktu itu saya garputala ketemu surat, saya hafal cuma lupa suratnya. Jadi alladzina amanu wa lam yalbitsu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ketemunya surat itu. Jadi orang alladzina amanu yaitu orang-orang yang beriman. Alladzina amanu wa lam yalbitsu, yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kedulumatan, dengan keraguan-raguan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat itu persis saya nangis ketika membuka ayat itu. Ini seolah-olah Allah berkata, wis tau, kamu yakin, engkau tak tolong, engkau tak berikan petunjuk waktu itu. Nah, karena saya waktu itu petunjuknya Allah emang seperti itu, suruh yakin, tapi hati saya itu masih mikir sana, mikir sini. Akhirnya ayat itu saya zikirkan. Jadi setiap pada sholat itu saya zikirkan 40 kali ya. Saya wirid berulang-ulang agar Allah kasih ilham dari ayat itu. Maksud Allah apa sih? Maksud Allah dari ayat tersebut. Itu saya zikirkan sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah setelah menzikirkan ayat itu saya mendapatkan sebuah keyakinan. Tapi keyakinan itu berproses teman-teman. Jadi dari pertama sampai sekarang, alhamdulillah sekarang saya sudah mendapatkan keyakinan tersebut, insya Allah. Insya Allah seperti itu. Jadi suami itu setiap mau apapun, setiap mau ngambil keputusan, setiap mau apapun itu selalu ya memang sih harus mikirnya tuh panjang gitu, mikir gimana caranya, gini. Jadi kayak mikirnya tuh lama gitu. Kalau saya kan sukanya tuh ya sih yang gampang, mikirnya insya Allah bisa ajaib dengan caranya Allah. Pokoknya sementing ajaib gitu. Nah itu makanya kita disatukan teman-teman, karena kita itu seperti sandal jepit ya. Jadi alhamdulillah pun saya ketika istri ngomong seperti itu, jadi karena hidup itu kan berpola ya teman-teman. Berpola artinya kesuksesan atau keberhasilan kita itu ada polanya. Nah, pola itu saya menyadari bahwa istri itu ketika pengen memutuskan keputusan yang besar, meskipun saya nanya, nah ketika saya mengiyakan, itu biasanya terjadi sebuah keajaiban atau sesuatu hal yang baik di belakangnya. Contohnya misalnya bangun rumah. Waktu itu saya mikirnya, wah ini digulung terus buat usaha, nggak usah bikin rumah atau apa gitu. Wis toh digulung terus buat usaha. Nah, alhamdulillah istri itu kekeh, kita harus bangun rumah gitu. Kalau saya kekehnya bangun usaha. Waktu itu ya saya ngalah aja lah. Ya, waktu bangun rumah itu ya saya ngumpulin uang kalau nggak salah 7 juta. Waktu itu 7 juta, terus saya taruh di di toko material. Saya beli pasir, beli material lah. Beli material, alhamdulillah. Terus akhirnya material datang dan suami ridho dan mudahkan jalannya. Terus alhamdulillah langsung terbangun rumahnya. Alhamdulillah terbangun rumahnya. Dan saya sangat bersyukur, kenapa teman-teman? Karena saya itu waktu itu supplier kambing domba ya, tahun 2016 sampai 2019 ke Jakarta itu. Ya uangnya banyak, ya, ngalir setiap bulan itu bisa 50-100 juta. Cuma di akhir banyak lah. Nah, di akhir periode itu di akhir tahun itu uang kita nyantol hampir 500-an juta. Nah, saya bersyukurnya di situ. Alhamdulillah sudah dibangunkan rumah. Nah, pun ketika keputusan umroh 2023 itu saya terharunya itu justru ketika di Madinah, ketika saya nunggu istri di pintu 338, di pintu romantis itu. Dalam hati saya bersyukur, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, akhirnya saya bisa kesini datang menjadi tamumu. Itu wasilah istri saya itu. Nah, di tahun 2024 ini pun saya mengiyakan, karena biasanya ketika saya mengiyakan keputusan besar itu akan selalu ada keajaiban. Terus ya. masih telepon. Ya.
alhamdulillah akhirnya kita daftar kan setelah paspor tadi ya selesai, akhirnya Ya. kita daftar untuk keluarga. Alhamdulillah kopernya datang semua teman-teman. Nah di situ kita melihat koper itu, wah Terharu juga, mikir juga, ya Allah, kita mau Kita berangkat umroh, kita jadi kita umroh. ini jadi umroh ya Allah, jadi umroh bareng sama keluarga Bareng ya sama Allah. keluarga. Ini cita-cita tahun 2023 waktu di Mekah dulu. Iya, dan cita-cita ini saya tulis di tahun 2002. Tahun 2002 sampai 2004 di tulisan saya yang saya tempel di tembok itu, ya Allah saya pengen umrah bersama keluarga, dan nama-namanya alhamdulillah sama yang saya tuliskan di situ. Alhamdulillah kesampaian semua teman-teman. Nah itu kan setelah kita daftar kopernya datang. Nah ketika kopernya datang itu teman-teman, kita itu mengencangkan tahajud kita, mengencangkan ibadah kita, mengencangkan doa kita. Karena kata CRA itu, ketika impianmu tidak membangunkanmu untuk sholat tahajud, maka coba cek kembali impianmu itu. Maka ketika impian kita nggak membangunkan kita untuk sholat tahajud, nggak membangunkan kita untuk berdoa, nggak menggerakkan hati kita untuk setiap waktu kita berdoa, maka cek mimpimu itu. Berarti mimpimu itu tutup mimpi tenanan itu. Iya, kita semangat tahajud. Kalau ini semangat mengingat kata-kata dari CRA, jadi kita semangat tahajud, memperbanyak sholat taubat, tahajud pas riyadhah, kita riyadhah Ya sholat taubat, mohon ampun sama Allah, karena mungkin karena dosa-dosa kita, rezeki kita itu belum lancar ya, mungkin karena impian kita, doa kita belum kuat, akhirnya mungkin rezeki kita masih tertahan. Alhamdulillah dengan mempunyai impian yang cukup besar itu, akhirnya kita ya berlomba-lomba sama istri, saling membangunkan, saling bangun sholat tahajud, saling mengingatkan, ayo doa. Taubat. Pokoknya ikhtiar kita, selain ikhtiar kita bikin paspor, ikhtiar kita daftar, bayar DP, kita juga memperkencang ikhtiar jalur langit kita. Iya, Yeah. merayu Allah lah bahasanya. Alhamdulillah satu ketika itu kita pernah halu berdua Mi ya. Yeah. Halu, saya dulu kan pernah jadi pendamping peternakan teman-teman, tahun 2019 kalau nggak salah. Nah, waktu itu digaji oleh pemerintah di Bank Jatim, tapi gaji itu nggak pernah saya ambil, tak biarkan gitu aja, rekeningnya ya nggak tak urusi. Nah di ini kan kita butuh dana besar, dan akhirnya Mi kayaknya masih ada uang di rekening. Jadi kita setelah anak-anak berangkat sekolah, kita itu naik motor berdua itu datang ke Bank Jatim Sambil halu. sambil halu di perjalanan kita gini, semoga rekeningnya ada isi 2 miliar ya Allah. Sambil ketawa-ketawa berdua di jalan, semoga ada isi 2 miliar ya Allah, semoga ada isi 2 miliar gitu. Alhamdulillah setelah sampai di Bank Jatim, sambil kita nunggu itu kita scrolling TikTok sambil cari amalan gitu, amalan yang bisa mendatangkan uang di rekening gitu secara ajaib. Nah, ketemunya waktu itu selawat Jibril, selawat pendek, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, itu suruh mengamalkan 5.000 kali sehari. Akhirnya ya kita sambil nunggu itu zikir itu, kan kita bawa tasbih digital, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, minta keajaiban dari Allah, semoga Allah datangkan rekening, Allah isi rekening ini dengan ajaib. Nah, qadarullah hari itu banknya trouble, kita nunggu agak lumayan, terus akhirnya kita pulang dulu dan kita dikasih nomor sama satpamnya. Nanti dikasih tahu setelah banknya bisa. Alhamdulillah kita pulang, kita ke rumah orang tua waktu itu sambil prepare ngasih kopernya, terus kita dikasih tahu bahwa ternyata rekeningnya berapa teman-teman? 8,5 juta. Ternyata belum ada 2 miliar. Alhamdulillah. Waktu itu saya pun nggak berputus asa ya, tetap semangat zikir terus. Kan uangnya belum tak ambil, siapa tahu besok ada keajaiban lagi. Ada tambahan lagi. Ya zikir terus. Nah besok harinya ini ada keajaiban teman-teman. Ada keajaiban apa? Tiba-tiba teman itu transfer waktu itu, transfer 60 juta ke rekening. Tak tanya ini untuk apa,
wes dipakai saja, ini untuk apa, wes tuh dipakai aja. Saya waktu itu yo bener, wes dipakai aja. Ini di Akhirnya beda rekening ya, bukannya di beda nanti. rekening, enggak di rekening apa Bank Jatim, tapi di rekening yang lain. Ada teman tuh transfer 60 juta. Saya waktu itu ya sujud syukur sama Allah, nangis berdua ya. Masya Allah, ada keajaiban ternyata. Ada orang transfer uang sebanyak itu tapi nggak jelas untuk apa. Waktu itu kita nggak mikir panjang, kita terima ini hadiah dari Allah gitu aja. Nah, itu salah satu keajaiban ketika kita mengazamkan atau meniatkan diri untuk umroh. Nah, lanjut. Ada juga drama yang lain teman-teman. Jadi drama ketika H-2 berangkat umroh. Di waktu itu saya melihat istri itu sibuk. Saya waktu itu juga banyak kegiatan ya H-2 itu. Sampai saya melihat istri itu, karena saya nggak ngebantu packing dan lain sebagainya, packing anaknya, packing saya, orang 5 itu. Istri itu ngedumel terus. Ngedumel dari pagi, bantuin ya ini, tapi saya cuma senyum lihat gitu aja. Saya soalnya banyak aktivitas lain. Terus istri itu ya ngedumel sambil bilang ini gimana sih kok apa kopernya suruh bawa Nah, piye. Iya ini kena apa, ini kopernya suruh bawa Bi, travel. ini gimana ya Bi, kok kopernya disuruh bawa ke tempat travelnya, sedangkan nanti kita kan berangkatnya juga dari sini dan kita bawa elf sendiri, terus itu gimana? Nah, maksudnya suami itu koper tetap di rumah, berangkat dari sini, wong nanti kan yuk kita naik elf bareng keluarga dari sini, daripada nanti Dewarewi bawa koper ke sana terus kopernya dibawa balik lagi ke sini. Nah, niatnya suami itu pengen biar nggak tambah repot gitu loh. Nah, suami ngubungin Pihak pihak travel. Akhirnya saya ngubungin pihak travel. Ya tujuan saya baik. Tujuannya itu nego, biar kopernya itu nggak dibawa riwa-riwi, nggak dibawa ke sana kemari. Terus akhirnya saya negokan karena melihat istri saya, maksud saya itu ngasih solusi ya teman-teman. Tapi itu waktu itu saya lost speaker, ngasih solusi, saya nego sampai debat itu sampai sama pihak travelnya. Terus akhirnya istri itu di kamar nyela saya. Wes Tobi, kita ngalah saja sama travelnya, kita nurut. Waktu itu waktu itu mungkin itu bahasa yang sederhana diungkapkan istri, tapi nggak tahu kenapa hati saya itu kayak dipatahkan. Niat saya itu baik, hari itu kok dipatahkan dengan kata-kata itu, dipatahkan. Saya nego, wong toh kamu dari tadi bilang apa, nggak senang kalau disuruh wirawiri gitu. Tapi ketika saya nego dengan travelnya itu malah dipatahkan, kayak saya dipatahkan cinta saya. Terus nggak tahu kenapa saya itu marah besar hari itu ya, marah besar, kayak gini, kayak apa ya, dalam ini loh, saya umroh ini loh, saya itu nggak biasa, saya nggak menggebu-gebu, ini umroh ini loh, demi membahagiakan kamu, demi kamu pengen bisa umroh, demi kamu mau mewujudkan cita-cita kamu. Tapi apa balasan kamu? Saya nego ke travel biar kamu nggak susah, kamu balas kita ngalah saja. Terus wis toh gak sah seperti itu. Saya waktu itu nggak tahu kenapa saya punya garis kebenaran yang tinggi, bahwa saya kayak, ini loh benar. Saya ini benar. Saya ya sakit hati waktu itu. Nggak tahu, itu kejadiannya siang. Saya waktu itu setelah itu nggak mau ngomong sama sekali sama istri. Ya, marah sampai malam itu, marah terus. Malam itu ada likok suami ya, kita nggak ngomong, kita masih diem-dieman sampai kita tidur ya. Tapi di malam itu saya nggak bisa tidur karena mikirin, kok suami bilang wes terserah urusi dewe, aku gak melok-melok urusi dewe. Saya sampai marahnya itu tingkat levelnya tinggi teman-teman. Sampai tinggi bahwa kan saya itu bilang wes urusi sendiri, saya nggak mau ngurusin kamu, wes urusin sendiri umroh ini, wes urusi, saya nggak mau ngurusi, wes sak karep-karepmu. Akhirnya wes
saya suruh wes sak karep-karepmu urus ini, wes bebas, saya nggak ngikut-ngikut. Bahkan saya sampai dalam hati itu bilang gini, apa, saya nggak umroh nggak masalah, wes urusi semuanya. Soalnya nggak tahu, saya waktu itu bener-bener marah. Bahkan diajak bicara pun ya saya marah, ya intinya marah besar lah hari itu. Ya. Ya sampai sebelum tidur pun saya masih marah sama istri. Marah besar itu. Marah besar. Saya prinsipnya wes sak karep-karepmu, wes terserah. Kalau saya ya sedih lihat suami marah, bilang wes gak berangkat umroh gak popo, urusi dewe. Jadi saya ya Allah, ini loh tinggal 2 hari lagi, kok gini gitu ya Allah, kok ya Allah lembutkan hati suami. Jadi kayak ini loh tinggal 2 hari lagi, jangan orang-orang itu sudah siap semua, kopernya sudah dibawa ke sini, keluarga sudah seneng, anak-anak sudah seneng, kok nek gak sudah budal piye. Jadi saya di situ ya sedih, nangis gitu. Ya Allah. Terus malamnya itu masih nggak bisa diajak bicara ya, soalnya masih marah. Terus saya malamnya nggak bisa tidur mikirin itu. Sedih sendiri ya, sedih di kamar gitu gini. Kita sampai pisah kamar, beda kamar masing-masing. Itu kita ya sambil mengintrospeksi diri masing-masing, dan di situ saya banyak doa. Di malam itu saya sholat taubat itu sampai 22 kali. Saya mohon ampun sama Allah, ya Allah ampuni saya ya Allah kalau kata-kata saya tadi menyinggung suami saya. Terus pokoknya saya memperbanyak sholat taubat, mohon ampun sama Allah, ya Allah lembutkan hati suami saya, lembutkan hati dari travelnya yang menggerakkan hati-hati mereka Engkau ya Allah. Terus banyaklah saya doa banyak di situ, mohon ampun sama Allah, sampai saya ketiduran itu. Dan paginya setelah saya paginya saya mempersiapkan anak-anak sekolah. Biasa kan suami sholat subuh itu pulangnya biasanya selesai setelah suruh baru pulang. Nah, posisi saya lagi nyiapin anak-anak sekolah, itu suami datang dan memeluk saya, mencium kening dan minta maaf, meluk lama gitu. Jadi di situ saya gini, ya Allah, ya saya diem tuh terharu gitu loh, terharu kok, ya Allah Engkau kabulkan doa saya, ya Allah Engkau kabulkan doa saya. Jadi semalam saya berdoa nggak bisa tidur, saya mohon kepadamu ya Allah, sekarang Kau kabulkan gitu. Saya nggak jawab apa-apa ketika suami meluk itu, saya diem itu, justru saya menahan nangis di situ. Ya Allah, Allah tuh baik banget ya. Hanya semalam saja saya berdoa, Allah langsung kabulkan. Allah lembutkan hati suami, dan suami minta maaf, saya pun juga minta maaf. Padahal seharian sampai malam itu kita nggak ngomong, kita marah. Ya mungkin waktu itu capek karena ngurusin sana sini dan lain sebagainya. Terus ada penolakan seperti itu dari istri, akhirnya ya timbul amarah. Padahal itu sebenarnya masalah sepele ya. Sepele, tapi ya mungkin itu jalannya Allah. Jadi malamnya itu kan saya halakoh ya, liko di rumah itu. Ustadz bahas tentang keikhlasan bahwa kita beramal itu ikhlas karena Allah, beribadah itu ikhlas karena Allah. Terus ya seperti itu, temanya tentang keikhlasan. Tapi hati saya ya nggak connect sih, nggak connect. Hati saya belum ridho terhadap istri saya. Nah kemudian waktu itu saya tidur gitu aja, pokoknya nggak samping istri. Terus tidur, terus saya bangun sholat tahajud. Ya, intinya di situ saya taubat, sholat tahajud, mohon ampun sama Allah jika perilaku saya itu nggak bagus. Hati saya sebenarnya berontak, kenapa kok saya seperti itu. Tapi saya juga nggak tahu kenapa kok saya jadi seperti itu, segalak itu. Padahal biasanya ya enggak, masalah itu ya tak ketawain gitu. Ya tak ketawain dulu, tapi ini kan kok sampai semarah itu gitu loh. Ya saya itu garis kebenarannya tinggi. Aku loh ini demi kamu,
ini demi membahagiakan kamu, demi mencapai cita-cita kamu. Ini bukan cita-cita saya tapi cita-cita kamu. Nah, waktu itu selepas subuh saya zikir. Waktu itu dia tahu saya zikir ya, zikir alladzina amanu, mohon keyakinan sama Allah. Saya tuh dari sore itu kayak protes sama Allah, ya Allah, doa saya selama ini itu pengen umroh dengan bahagia. Mana umroh bahagiamu ya Allah? Bahkan ketika H-2 ini, saya kok seperti ini, saya kok malah gak kepingin umroh. Saya pengen umroh bahagia. Mana umroh bahagiamu? Saya mencari-cari apa makna umroh bahagiamu. Bahkan H-2 kok masih seperti ini gitu. Nah ketika pada subuh itu saya zikir, terus kemudian saya itu flashback perjalanan hidup saya, terus perjalanan dari kita nyalek, terus ketika mau daftar umroh, bikin paspor, terus melihat anak-anak bahagia dan lain sebagainya, itu saya flashback sambil zikir terus, ya Allah, sambil saya, ya Allah, saya pengen umroh dengan bahagia ya Allah, saya pengen umroh dengan bahagia ya Allah. Akhirnya nggak tahu kenapa saya ketika flashback itu sampai di titik kesimpulan. Kenapa? Ya saya nggak tahu kenapa kok saya punya kesimpulan seperti itu. Jadi saya punya kesimpulan umroh bahagia itu apa. Saya mencari-cari umroh bahagia itu apa, umroh bahagia itu apa. Terus akhirnya kayak Allah tuntun pikiran saya bahwa umroh bahagia itu ketika kamu niat umroh hanya karena aku. Niat umroh hanya umroh membahagiakan anak istrimu, membahagiakan keluargamu itu hanya karena mencari ridhoku. Jadi umroh bahagia itu ketika kamu ridho terhadap semuanya, ridho terhadap uang yang dikeluarkannya, ridho terhadap prosesnya, ridho terhadap perjalanannya, ridho terhadap apapun. Akhirnya apa? Waktu itu saya nangis jadi-jadinya, sujud syukur sama Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan makna umroh bahagia itu seperti ini, umroh bahagia seperti ini. Akhirnya ketika setelah suruh itu, saya peluk istri dengan rapat. Terus saya mohon maaf yang banyak jika kata-kata saya, terus perbuatan saya banyak menyinggungnya. Alhamdulillah. Nah waktu itu anak-anak sudah berangkat sekolah ya teman-teman. Kemudian kita di kursi berdua, baper-baperan berdua. di kursi berdua cerita gitu. Terus saya cerita, Mi, tahu nggak? Saya tuh dari kemarin setelah saya marahan sama sampean tuh, saya protes sama Allah. Ya Allah, saya itu kan pengen umroh dan bahagia. Tapi kenapa kok seperti ini malah hati saya itu? Tahu nggak? Hari ini pagi ini saya dikasih jawaban sama Allah bahwa umroh bahagia adalah ketika saya ridho terhadap semuanya, ridho terhadap perjalanannya, ridho terhadap uangnya, ridho terhadap kamu, ridho terhadap anak-anak, dan ridho terhadap keluarga. Bahwa yang saya cari adalah keridoan, mencari keridoan Allah SWT semata-mata karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Jadi tak full murni karena mencari keridoan. Kemudian waktu itu istri saya itu cerita itu sambil nangis, Istri pun kemudian saya pun nangis, dengerin tuh nangis terus habis itu suami nanya, menurut sampean umroh bahagia itu apa? Nah, di situ saya tuh sampai nggak bisa jawab karena ya umroh bahagia itu ya ketika sampean ridho, itu umroh paling bahagia. Karena dari kemarin kan sampean belum ridho, jadi sampean ridho itu ya Allah, ini loh umroh bahagia kita. Ketika semuanya sama-sama ridho, semuanya bahagia dan kita bisa berangkat, itulah yang dinamakan umroh bahagia. Alhamdulillah. Jadi itu teman-teman, hari itu kita berpelukan, sangat bahagia. Kita mendapat jawaban dari Allah doa kita beberapa bulan ini bahwa kita ingin umroh dengan bahagia. Itulah jawaban dari Allah, yaitu umroh ketika kita sama-sama saling ridho. Waktu itu kita berpelukan, rapat terus, tapi ya masih banyak orang di rumah. Akhirnya pelukannya kita hentikan dan kita lanjutkan di Madinah dan Mekah karena pahalanya 1000 bahkan 100.000 kali lipat. Itulah teman-teman kisah umroh kita di tahun 2024 yang penuh drama
penuh kebahagiaan, yang penuh kebahagiaan. Alhamdulillah. Nah, itu ceritanya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa umroh? Tips-tipsnya itu kalau kata Mak Rita itu jaga energi iya. Jadi kita harus jaga energi iya, terus jaga energi bahagia. Nah, Iya dan bahagia. jaga energi iya dan bahagia. Itu maksudnya apa teman-teman? Kita harus menjaga energi iya dan iya. Ketika Iya dan bahagia. Jadi pertama kita harus tetap jaga energi bahagia dan iya. Kenapa? Karena kita sudah niat itu, kita sudah daftar, kita sudah bikin paspor, sudah yang lain. Jadi kita harus saat ini tugas kita ya banyak doa, mohon ampun sama Allah, berikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Jadi jaga energi bahagia itu maksudnya gini teman-teman. Kita menjaga alur prosesnya dari awal sampai akhir itu bahagia. Terus bahagia. Kita niatkan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu ketika itu saya pernah sama istri tuh jalan ke rumah Mak Rita ya, teman-teman. Nah, waktu itu saya ditanya gini sama Mak Rita, kan kita diskusi tentang profit omset itu.